Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kesuksesan, dan yang pasti harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Sebelumnya, marilah kita saling mengingatkan untuk selalu menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh agar tidak tertular COVID-19, dan ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindarilah kerumunan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar inflasi. Yang pertama, tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Keadaan yang menyatakan nilai uang menurun ditandai dengan adanya kenaikan harga bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang pengertian inflasi, ada beberapa jenis inflasi yang dibedakan berdasarkan penyebabnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan asal timbulnya inflasi dibedakan menjadi inflasi berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Contoh inflasi yang berasal dari dalam negeri antara lain terjadinya defisit anggaran yang berdampak terjadinya kenaikan harga, dan juga terjadinya bencana. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Inflasi yang berasal dari luar negeri, contohnya adalah adanya biaya produksi luar negeri dan tarif impor yang tinggi. Berikutnya, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, demand pull inflation dan cost push inflation. Contoh demand pull inflation yang diartikan sebagai inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Kalau cost push inflation itu adalah kenaikan biaya produksi atau cost push yang mengakibatkan harga barang yang ditawarkan menjadi naik. Berdasarkan tingkat keparahan terjadinya inflasi atau parah tidaknya inflasi itu terjadi, jenis inflasi dibedakan menjadi 4. Ada inflasi kategori ringan, ada inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi yang tidak terkendali atau lebih dikenal dengan hiperinflasi. Untuk inflasi ringan, itu perhitungannya lebih kurang 10% dalam setahun. Apabila kurang dari 10 tahun, perhitungan persentase
inflasinya itu adalah termasuk inflasi ringan. Kalau inflasi sedang berkisar antara 10% sampai 30% tingkat inflasinya dalam setahun. Inflasi berat itu perhitungan inflasinya mencapai 30% sampai 100% dalam setahun. Apabila inflasinya itu lebih dari 100%, itu berarti sudah tergolong inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Selanjutnya kita lihat di sini berdasarkan penyebabnya, demand pull inflation atau inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan. Artinya inflasi yang disebabkan karena permintaan agregat masyarakat terhadap barang terus meningkat. Dan hal ini bisa terjadi karena peningkatan belanja pemerintah. Yang kedua juga disebabkan karena peningkatan barang-barang ekspor. Dan yang ketiga adalah disebabkan karena peningkatan barang untuk kebutuhan swasta. Selanjutnya berdasarkan penyebabnya, berdasarkan sumbernya, inflasi yang berasal dari dalam negeri itu inflasi yang murni berasal dari gejolak dalam negeri, baik permintaan maupun penawarannya. Yang kedua, inflasi dari dalam negeri bisa disebabkan karena bertambahnya permintaan pada yang pada akhirnya akan menghasilkan demand pull inflation. Contoh yang ketiga, inflasi yang dari dalam negeri karena terjadinya kenaikan BBM yang akan menaikkan harga penawaran yang menimbulkan cost push inflation. Inflasi dalam negeri juga bisa disebabkan karena terjadinya defisit APBN yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Dan yang terakhir, inflasi dalam negeri juga bisa disebabkan karena kegagalan panen. Berdasarkan keparahannya, tadi sudah saya jelaskan bahwa tingkat inflasi berdasarkan parah tidaknya inflasi itu sendiri dikelompokkan ke dalam 4 golongan: inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat atau hyperinflation. Kalau inflasi ringan tadi, prosentasenya kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30%, inflasi berat 30% sampai 100%, dan inflasi yang tidak terkendali prosentase inflasinya di atas 100%. Berikutnya adalah tentang teori inflasi. Teori inflasi di sini dikelompokkan ke dalam 3 teori. Yang pertama teori kuantitas, yang kedua teori Keynes, dan yang ketiga adalah teori struktural. Untuk teori kuantitas, kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar dengan anggapan kecepatan sirkulasi transaksi dan outputnya tetap. Teori yang kedua, teori Keynes, menyebutkan bahwa menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Dan untuk teori struktural ditekankan pada kelakuan dan struktur perekonomian seperti yang terjadi di negara-negara berkembang. Demikianlah untuk kompetensi dasar inflasi.
yang bisa kita pelajari pada hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya kalian bisa langsung mengerjakan untuk lembar kerjanya yang sudah saya siapkan di dalam Google Classroom. Baiklah, selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.